Shalom, jumpa lagi dengan Sabda Pagi Gemim Sion Winangun, edisi Selasa 23 Mei 2023. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulaikan hari ini dengan berbagai aktivitas, rutinitas, kita akan kembali membaca merenungkan firman-Nya. Sebelumnya mari berdoa. Tiba lagi kami di hari ini, dan kami percaya Tuhan yang bawa kami sampai hari ini. Karena itu terima kasih untuk kesempatan bagi kami ada di hari ini. Sebelum kami melangkah di hari ini, kami minta tuntunan kuasa firman-Mu menuntun kami menjalani sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pagi ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 17. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini." Demikian firman Tuhan, dan tema di minggu ini, nama Yudas Iskariot hilang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam daftar para rasul, nama Petrus ada pada urutan yang pertama. Ada kelompok tertentu yang memberi arti bahwa Petrus adalah rasul yang tertinggi di antara para rasul. Petrus berada pada urutan pertama, dicatat oleh Dr. Lukas karena ia paling menonjol dan menjadi juru bicara komunitas murid Yesus Kristus. Tetapi bukan berarti dia yang tertinggi dan termulia di antara murid Yesus Kristus. Demikian juga kita sering menganggap nama pertama dalam anggota jemaat atau dalam daftar anggota jemaat yang ada di pokok doa terkadang disebut pertama, bukan berarti bahwa dia adalah yang tertinggi atau yang terbaik. Dalam rumah tangga juga sering nama bapak atau suami disebut lebih dahulu. Tapi bukan berarti suami adalah yang tertinggi dari semua yang ada dalam keluarga tersebut. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, nama Yudas Iskariot tidak ada lagi dalam daftar kerasulan. Bukan saja karena ia sudah mati, tetapi karena ia telah mengkhianati dan menjual Tuhan Yesus Kristus. Namanya juga hilang dari daftar kitab kehidupan. Seperti kata pemazmur, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Itu dalam Mazmur 69 ayat 28. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Itu terdapat dalam Wahyu 21 ayat 27. Nama kita juga akan hilang dari daftar buku kehidupan warga kerajaan Allah bila kita murtad atau mengingkari janji iman kepada Yesus Kristus. Sebab itu mengkhianati Yesus Kristus dengan memanfaatkan jabatan untuk pindah pada golongan yang lain atau pada agama yang lain. Karena itu tidak akan diberkati. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, tantangan, masalah, godaan, pencobaan
akan selalu dihadapi pengikut Yesus Kristus. Ingatlah firman Tuhan mengatakan dan memberi jaminan bahwa barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Itu tertulis dalam Wahyu pasal 3 ayat yang kelima. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali membuka pikiran kami, hati kami, wawasan kami tentang kehendak Tuhan. Bahwa kami harus tetap setia di dalam Tuhan sekalipun godaan, tantangan, pencobaan, godaan, persoalan hidup tiada henti, supaya nama kami senantiasa tercatat pada kitab kehidupan sampai Tuhan datang. Amin. Demikian saudara, Sabda Pagi dari Puncak Sion Winangun. Semoga berkenan dan Tuhan Yesus memberkati.